Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali 16 hari paham Nahwu Dasar. Materi kita kali ini diambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna di dalam bahasa Arab, bahwa kalimat sempurna itu harus tersusun minimalnya adalah 2 kata, sehingga seseorang ketika ingin mengucapkan suatu kalimat yang dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pemahaman ketika berbicara dengan orang lain, maka minimalnya harus 2 kata. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang berikutnya. Untuk hari yang kedua adalah ajza'u al-jumlah, yaitu bagian-bagian dari kalimat dalam bahasa Arab. Kita akan bahas apa saja unsur penyusun dari sebuah kalimat, yaitu bagian-bagian dari kalimat. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan bahas terlebih dahulu contoh-contoh yang dibawakan di dalam buku An-Nahwu Al-Wadih ini. Contoh yang pertama, Rakiba Ibrahimu al-Hisana. Artinya Ibrahim menunggangi kuda. Rakiba, naik atau menunggangi. Ibrahimu, Ibrahim itu nama orang. Al-Hisana, kuda. Contoh yang kedua, yuda'ibu Ismailu al-qitta. Ismail bermain-main dengan kucing. Yuda'ibu, bermain-main. Ismailu, Ismail nama orang. Al-qitta, kucing. Yang ketiga, yahsudul fallahul qamha. Petani memanen gandum. Yahsudu, memanen. Al-fallahu, petani. Al-qamha, gandum. Contoh yang keempat, ta'kulus syatu fulan wa sya'iran. Domba memakan buncis dan gandum. Ta'kulu, makan. Asyatu, domba. Fulan, buncis atau semacam kacang-kacangan fulan itu. Wa sya'iran, dan gandum atau tepung. Dia lebih kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan al-qamah. Ya, gandum dan syair pun juga gandum, tapi dia lebih ke kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan al-qamah. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang kelima, sami'tun nasihata. Aku mendengarkan nasihat. Sami'tu, aku mendengarkan. An-nasihata, nasihat. Kemudian contoh yang keenam, yasta'un nuru fil hujrati. Cahaya itu bersinar di dalam kamar. Yasta'u, bersinar. An-nuru, cahaya. Fil hujrati, di dalam kamar. Kemudian contoh yang ketujuh, tajris safinatu 'alal ma'i. Perahu itu berjalan di atas air. Tajri, berjalan. As-safinatu, perahu atau kapal. 'Alal ma'i, di atas air. Al-ma', air. Nomor 8, hal tuhibbus safara. Apakah kamu menyukai safar atau perjalanan? Hal, apakah? Tuhibbu, kamu menyukai. As-safara, safar atau perjalanan. Ada banyak hal yang sebenarnya yang kita ini semuanya sebenarnya semua kata ini akan kita bahas. Kalau yang
yang sebelumnya adalah membahas terkait dengan jumlah mufidah. Kita akan bahas di sini satu persatu. Ya, contoh, kita ambil contoh nomor 1. Raqiba Ibrahimu al-hisona. Raqiba itu apa? Ibrahim itu apa? Al-hisona itu apa maksudnya? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita baca terlebih dahulu pembahasan contoh tersebut. Kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu tersusun dari kata-kata. Dan minimalnya berapa? Yaitu tersusun dari 2 kata. Kita akan mengetahui bahwa pelajaran ini macam-macam kata tersebut. Ya, kita akan mengetahui pada pelajaran ini macam-macam atau jenis-jenis kata-kata tersebut. Kemudian jika kita membahas kalimat pada contoh-contoh di atas, itu contoh nomor 1 sampai 8, kita akan mendapatkan bahwa kata Ismail, kata Ibrahim, dan kata Al-Fallah yang artinya petani adalah macam-macam penamaan terhadap orang. Ismail nama orang, Ibrahim juga nama orang, Al-Fallah itu adalah profesi, ya, yang menunjukkan seseorang. Ya, Al-Fallah itu pasti manusia, itu profesi petani. Kemudian dan kata Al-Hison yang artinya kuda, Al-Qittu yang artinya kucing, dan Asyatu yang artinya domba itu adalah macam-macam hewan. Kalau sebelumnya adalah penamaan untuk orang, kemudian yang kedua adalah macam-macam hewan. Dan kata-kata al-qamh yang artinya gandum, al-ful yang artinya buncis, dan asyair yang artinya gandum juga tapi kualitasnya lebih rendah dibandingkan al-qamh adalah macam-macam tumbuhan. Ya, itu semuanya adalah macam-macam tumbuhan atau nabati. Dan kata al-hujra, ya, atau yang artinya ruangan, as-safinah yang artinya perahu, dan al-ma yang artinya air, itu adalah macam-macam benda mati. Dan adapun an-nasihah yang artinya nasihat, an-nur yang artinya cahaya, as-safar yang artinya perjalanan adalah lafaz-lafaz yang dengannya dinamakan macam-macam yang lain. Ya, sesuatu yang lain, tidak termasuk benda mati, tidak termasuk tumbuhan, tidak termasuk hewan, dan juga tidak termasuk manusia. Oleh karena itu, setiap kata ini disebut dengan isim, semuanya isim. Ya, macam-macam benda mati, macam-macam tumbuhan, kemudian nama-nama orang, kemudian juga hewan, itu semuanya disebut apa? Isim, kata benda. Jadi yang pertama yang kita harus tahu adalah dalam bahasa Arab itu ada namanya istilah apa? Isim, yaitu kata benda. Begitupun setiap kata yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan hal-hal lainnya, maka disebut isim. Jadi isim itu meliputi apa? Itu meliputi manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu maksudnya contohnya tadi an-nasihah, nasihat, an-nur, cahaya. Karena itu bukan termasuk benda mati, bukan termasuk tumbuhan, bukan termasuk hewan, pun demikian juga bukan termasuk manusia. Itu semuanya masuk dalam kategori apa? Isim. Kemudian jika kita perhatikan lagi contoh kalimat di atas, ya, contoh nomor 1 sampai 8 tadi, kalau kita perhatikan, kita akan mendapati bahwa kata rokiba artinya telah menunggangi atau telah naik atau telah mengendarai. Kemudian yudaibu itu artinya sedang bermain-main, yahsudu artinya sedang memanen, dan takulu yang artinya sedang makan. Semuanya menunjukkan atas suatu perbuatan atau suatu pekerjaan dan terjadi pada waktu tertentu. Ya. Maka kata rokiba menunjukkan makna pekerjaan atau perbuatan pada masa lalu. Makanya artinya apa? Telah mengendarai. Ya, telah mengendarai.
Makanya kalau kita belajar bahasa Inggris dan lebih pada pembelajaran grammarnya, maka ada istilah past tense. Ya, dan sama dalam bahasa Arab juga ada pembahasan seperti itu. Maka rokiba kalau kita artikan berarti sesuatu yang telah dilakukan pada masa lampau, yaitu telah mengendarai. Biasanya diartikan dengan telah. Ya, telah mengendarai. Dan kata yudaibu dan sisanya, berarti yudaibu, yahsudu yang artinya memanen, takulu yang artinya makan, menunjukkan atas pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan. Ada dua hal, yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Makanya artinya apa? Sedang bermain atau akan bermain bisa juga. Yahsudu juga demikian, sedang memanen atau akan memanen, maka sama. Takulu juga sedang makan atau akan makan. Ya, makanya dalam istilah bahasa Inggrisnya dalam pembelajaran grammar itu present continuous tense, ya, atau yang akan dilakukan future tense. Oleh karena itu kata-kata ini dinamakan fiil. Ya. Yang kedua apa? Setelah tadi kita bahas isim, yaitu kata benda, kemudian unsur berikutnya, unsur kalimat berikutnya adalah fiil, kata kerja, yaitu sesuatu yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Ya, bisa telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Itu namanya fiil atau kata kerja. Kemudian yang terakhir, ya, unsur bagian-bagian kalimat yang berikutnya. Jika kita perhatikan lagi, kita akan mendapati bahwa kalimat fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas, hal yang artinya apakah, apabila diucapkan secara sendirian, maka tidak dapat dipahami dengan makna yang sempurna. Orang nggak akan paham ketika kita mengatakan hal. Ya, apa maksudnya ketika kita mengucapkan hal? Demikian juga ala, apa maksudnya ala? Apa maksudnya fi? Sehingga tidak bisa diucapkan secara sendiri. Ya. Ketika diucapkan sendiri tidak dapat dipahami dengan makna yang sempurna. Namun jika dimasukkan ke dalam suatu kalimat, maka akan menjadi jelas maknanya. Ya. Maka akan menjadi jelas maknanya. Dan setiap kata-kata ini dinamakan huruf. Sehingga kesimpulannya adalah unsur atau bagian-bagian kalimat itu ada 3. Ya. Yang pertama isim, kata benda. Kemudian yang kedua fiil, kata kerja. Kemudian yang ketiga huruf. Ya, huruf itu adalah unsur penyempurna atau keterangan istilahnya. Bisa berbentuk tanya yang artinya apakah, bisa berbentuk keterangan tempat, ala atau fi. Ya, ini dinamakan dengan huruf. Coba kita bahas contoh-contoh yang diberikan di tadi. Contoh nomor 1, rokiba ini adalah fiil, Ibrahim ini adalah isim, al-hison juga adalah isim. Ya. Tidak harus semuanya ada dalam satu kalimat. Tidak harus semuanya ada. Isim harus ada, fiil harus ada, huruf harus ada. Tidak. Ya, dalam nomor 1 ini hanya ada fiil dan isim. Nomor 2, yudaibu sedang bermain-main ini adalah fiil. Ismail adalah isim, al-qit itu juga isim. Kemudian contoh ketiga, yahsudu al-fallahul qamha. Petani memanen gandum, yahsudu itu fiil, kata kerja. Al-fallahu ini orang berarti isim. Al-qamha tumbuh-tumbuhan berarti ini juga isim. Kita lihat yang contohnya ada huruf. Contoh nomor 6. Yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'u bersinar, an-nuru cahaya, fil hujrati di kamar. Yasta'u itu fiil, ya. An-nuru itu adalah isim, fi itu adalah huruf, dan al-hujrah tempat itu berarti adalah isim. Ya, ini pembahasan terkait dengan contoh-contoh tadi. Jadi unsur penyusun sebuah kalimat itu ada 3.
Yang pertama isim, kata benda, kemudian yang kedua fi'il, kata kerja, yang ketiga adalah huruf. Dan tidak harus dalam sebuah kalimat itu harus ada tiga-tiganya, itu tidak harus. Ya. Kita bahas berikutnya adalah kaidah umum, ya, untuk lebih memudahkan pemahaman kita dalam pembelajaran kali ini. Kaidahnya, al-kalimatu thalathatu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Artinya, kata itu atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain sebagainya. Itu isim. Wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Fi'il itu adalah setiap lafadz yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa tertentu. Itu adalah fi'il. Kemudian wal harfu kullu lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf itu adalah setiap lafadz yang tidak sempurna maknanya kecuali jika digabungkan bersama kata yang lain dalam suatu kalimat. Ini kaidah umumnya. Jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 unsur. Yang pertama isim, kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Berikutnya kita akan berlatih latihan-latihan yang ada di dalam buku An-Nahwu Al-Wadih. Mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan-latihan tersebut kita semakin memahami, ya, makna dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik terhadap materi yang baru saja kita pelajari dan semakin menambahkan wawasan kita dalam pembelajaran tata bahasa Arab kali ini. Demikian, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.